Basedo ini teman-teman semuanya adalah seorang penyair dan gak cuma penyair nih, beliau juga pelukis yang saat ini tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Nah, kalau untuk yang tinggal di Jawa Tengah boleh nih ya sesekali, boleh bertamu ya Ki ke Abah ya. Boleh. Boleh. Nah, beliau merupakan ketua komunitas Istana Puisi dan pengasuh rehabilitasi diri dan juga Sanggar Gambu. Beliau juga sudah punya, kalau karya jangan tanya lagi ya teman-teman, yang udah ada banyak antologi. Ada antologi tunggalnya, ada Suluk Cinta Kawacandra di Muka, ada Angon Angin, ada Kembul Bujana Cinta Kamajaya Kamarati, dan karya-karyanya banyak sekali. Nah, untuk Abah Gambu ini juga pernah diutus sebagai Duta Tari Festival Tari Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2004. Di Dalang Sulut, pegagas dan pencipta wayang lontar Ganyar sejak tahun 2003 hingga sekarang. Nah, tuh ada wayangnya tuh, teman-teman. Dan untuk kegiatan sehari-hari, Abah sebagai penggiat seni dan perawat kebudayaan Jawa, juga pelaku teater mistis dan interculturalis ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan materi dari Abah. Selamat malam, Abah. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Gimana nih tanggapannya Abah dari acara kita malam hari ini? Tentu tanggapannya sangat positif, semangat, dan saya percaya pada semuanya, Budi Iis, Bang Jack, semuanya yang sudah melalang buana, yang sudah berjuang dari sejak dini sampai sekarang. Saya percaya dia akan tetap melanjutkan perjalanannya dan tidak akan berhenti. Dan bagi saya ini sesuatu banget yang harus dan terus gitu ya, harus istiqomah rutin untuk dipertahankan gitu. Baik, terima kasih Abah. Kita akan lanjut ke materi teman-teman semuanya. Sekitar 15 menit atau ngalir aja nanti ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh, nanti kita naikin 1-2 orang sebelum kita lanjut ke gestar berikutnya. Siap ya Abah ya? Siap. Baik, silakan Abah. 15 menit ya. Karena nanti materi saya sebentuk puisi sebenarnya sudah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Awatu. Teman-teman semuanya yang ada di Komal-Komal, Budi Iis, Bang Cep, Ki Pujo Rahayu, hostnya kayaknya mantan penyiar radio, bener nggak sih? Atau masih penyiar radio sampai saat ini? Selamat malam semuanya. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi, pencurah kasih pelimpah rahmat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga malam hari ini kita diberi kenikmatan, diberi anugerah untuk bisa bersama-sama ngaji puisi. Kalau saya disebut pemateri, waktu saya kalau hanya 15 menit kurang. Paling tidak pemateri saya butuhnya waktu sehari. Nggak akan sampai. Oke, saya bukan pemateri tapi ngobrol bareng-bareng aja, lebih kerennya begitu. Kalau pemateri maka di bawah nanti banyak yang protes. Pemateri kok gitu, nggak struktural banget. Enggak, iya, saya nggak menyiapkan apa-apa kecuali saya menyiapkan siap untuk dibenci. Karena materi saya pasti akan bersinggungan dengan ketidakinginan atau dalam bahasa lain nafsu. Materi saya seperti itu. Kenapa kemudian membaca Iqra? Dan ruang ini menyebutnya adalah sesuatu membaca puisi, ruang baca puisi, baca. Saya ambil bacanya adalah Iqra. Iqra fi'ilnya amar, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca sih sebenarnya? Yang dibaca harus adalah diri sendiri, kemudian alam. Internal, eksternal. Membaca ke dalam, membaca keluar. Dan itu pasti. Seorang penulis, seorang penyair, ya, ada yang penulis tidak disebut penyair, ada yang penyair disebut menulis. Terserah yang mau menyebut. Pasti akan juga membaca, ya. Ketika dia sedang menulis, pasti dia juga membaca. Maka ketika menulis pasti akan membaca ke dalam.
ke dalam kemudian keluar. Lah, kemudian muncullah puisi yang sifatnya kontemplasi, puisi yang sifatnya sofistik karena membaca ke dalam. Ketika membaca keluar ke eksternal, maka muncullah puisi yang seperti W.S. Rendra, kemudian Taufik Ismail itu karena membaca keluar, membaca di luar dirinya, maka muncullah puisi yang seperti itu. Ini membaca, dan membaca itu penting, dan indahnya kalau ada yang mungkin beragama Islam, kalau agama lain silakan, tidak masalah. Indahnya kenapa? Pertama kali oleh Allah kepada Nabi kita yang disuruh itu Iqra, ya, indah. Dan Tuhan tidak pernah dengan tiba-tiba. Tuhan sudah merencanakan 50.000 tahun yang lalu, nasib kita semuanya sudah direncanakan. 50.000 tahun yang lalu kita, Budi Iis dan Fitness sudah rencanakan bertemu di dalam TikTok ini. Ini bukan tiba-tiba, ya kita harus sadar itu. Kemudian 5 menit. Untuk apa membaca? Ya, untuk apa membaca? Untuk mengekspresikan, untuk menyampaikan maksud, ya, untuk mengeluarkan, kalau bahasanya Budi Iis itu unek-unek, segala sesuatu yang harus dikeluarkan, yang bersifat keluar dari, mengeluarkan itu ada dua hal, mengeluarkan dari nafs jiwa. Jiwa itu cenderung keluar, misalnya tentang kenegaraan Indonesia yang tadi disampaikan. Dan saya mengutip kalimatnya W.S. Rendra yang bagi saya luar biasa. Bukan penyair salon yang membahas tentang anggur dan rembulan. Saya, kalau Anda Rendra masih hidup saya ini, saya akan mengatakan Rendra itu pun juga penting, gitu ya. W.S. Rendra itu pun juga penting. Penyair salon pun juga penting karena untuk pembanding. Ada keseimbangan. Penyair salon atau penyair apapun penting bagi saya. Keduanya penting. Nggak ada yang nggak penting di dunia ini. Mau penyair salon, mau penyair yang berapi-api, penting. Mau penyair sofistik atau mau penyair asmara juga penting. Jadi nggak ada yang nggak penting. Ya. Jadi membaca itu untuk mengekspresikan, menyampaikan unek-unek. Ya, unek-unek itu lahir dari dua. Lahir dari nafs. Nafs itu jiwa. Jiwa itu termasuk akal, panca indera, semuanya. Itu namanya nafs. Kemudian lahir dari kolbu. Lahir kolbu, kalau dari kolbu ini seperti apa yang dituliskan oleh Syekh Jalaluddin Rumi misalnya, atau Hamzah Fansuri kayak gitu ya. Itu lahir dari kolbu. Keduanya penting karena butuh keseimbangan. Dunia kepenyairan harus imbang juga. Tanpa keseimbangan, ada luar dan dalam, maka tidak disebut manusia. Manusia itu disebut manusia karena ada raga dan ada ruh. Roh saja namanya gentayangan, raga saja namanya mayat. Maka ada dua, ya, raga dan nyawa, raga dan ruh. Nah itu baru klop deh, ya. Maka puisi sama. Jika puisi itu adalah sebentuk manusia, saya tidak akan menjabarkan puisi itu menurut Anda apa sih? Nah, setiap kepala kita akan memahami bahwa puisi itu apa, itu nggak sama, dan semua pendapat saya katakan benar, ya. Semua pendapat tentang puisi bagi saya benar. Yang terakhir, kemudian untuk siapa? Yang terakhir, belum terakhir, untuk siapa kita membaca? Ya, untuk siapa kita membaca? Ya, untuk diri kita menyampaikan maksud, atau untuk orang kedua yang dimaksud. Ya, maka lahirlah namanya senandika, lahirlah ode, lahir apapun macamnya, kemudian lahirlah satir kayak gitu ya. Karena keduanya juga sangat penting.